Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia sehat dan salam semesta ya, sesuai judul di video. Jadi kali ini gue akan share tutorial cara install Windows di laptop atau di PC ya. Jadi gue akan jelaskan sedetail atau serinci mungkin biar penonton gue semuanya itu paham, walaupun IQ lu di bawah rata-rata, nggak ngerti gaptek gitu, nggak ngerti soal dunia teknologi. Oke, akan gue jelaskan sedetail mungkin biar lu paham. So jangan di skip-skip videonya, kalau bisa iklannya juga jangan di skip ya. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk melakukan proses install Windows di laptop atau di PC adalah kita butuh file yang namanya file Windows. Itu file Windows ada dua jenis, bisa berbentuk CD atau bisa berbentuk file ISO. Nah, buat yang file berbentuk CD itu biasanya kalian beli di toko Microsoft, itu harganya sekitar 2 jutaan. Nah, buat kalian yang pengen gratis, nggak pengen beli, kalian bisa download melalui internet, banyak di internet, atau kalian bisa pakai Windows 10. Yang gue gunakan ini adalah Windows Desember 2020. Kalian bisa cek aja, link cardnya ada di deskripsi. Kalau misalkan, tapi dengan syarat kalau misalkan lu pengen yang gratis, syaratnya dosanya lu tanggung sendiri ya, jangan bawa-bawa gue. Kan lu yang dosa gitu ya. Minta maaf lu sama Bill Gates. Nah, setelah itu kalian siapkan, karena gue di sini pakai flash disk, install ulangnya pakai flash disk, jadi kalian harus siapkan bootable flash disk. Dan cara buat bootable flash disknya gue sertakan di link card kanan atas ya. Jadi kalian cek di sini link card kanan atas. Kalau enggak, kalian bisa, linknya ada di deskripsi cara membuat bootable flash disk. Nah, kalau misalkan udah buat bootable flash disk, nanti bootablenya akan seperti ini, berbentuknya seperti ini ya, nih bentuknya seperti ini nih. Gambar layar monitor. Nah, kalau misalkan udah kalian siapkan dan kalian hubungkan ke port USB di laptop atau di PC kalian, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita matiin komputer atau laptopnya, kita matiin, kita shutdown. Di sini gue shutdown. Kita tunggu sampai laptop atau komputernya benar-benar mati. Nah, setelah laptopnya benar-benar mati, kalian masuk ke BIOS. Nah, cara masuk ke BIOS itu di setiap merek motherboard berbeda-beda. By the way, di sini gue pakai motherboard ASRock. Jadi masuk BIOSnya tekan delete. Untuk motherboard tipe lain itu beda juga masuk BIOSnya. Biasanya itu F1 atau F2 atau F11 atau F12. Itu tergantung tipe motherboard yang kalian gunakan. Di sini gue nyalain PC-nya, lalu gue tekan tombol delete pada keyboard. Biasanya di bagian kanan bawah, itu ada tulisan tekan delete untuk masuk ke BIOS. Nah, ini dia, tekan delete untuk masuk ke BIOS. Jadi gue langsung tekan delete nih, gue tekan delete berkali-kali sampai masuk ke BIOS. Boom, di sini gue udah berhasil masuk ke BIOS. Tampilan BIOS di setiap motherboard itu berbeda-beda. By the way, di sini gue pakai motherboard ASRock, jadi tampilan BIOSnya akan seperti ini. Selanjutnya kita geser ke bagian tab boot ya. Jadi di sini gue geser ke bagian tab boot seperti ini. Gesernya tekan tombol volume datu, gue kirain tutorial HP. sorry. Tekan tombol atas kanan atas kanan bawah kiri ya. Tekan atas bawah kanan kiri pakai tombol keyboard yang ada di keyboard. Lalu kita geser ke bagian menu boot. Nah, setelah di menu boot di sini ada tulisan 1, 2, 3 dan 4. Nah, di bagian bootnya, di bagian paling boot yang paling atas atau di bagian satunya, kita tekan enter, lalu kita pilih SanDisk. Nah, di sini karena flash disk gue mereknya SanDisk, jadi gue pilih SanDisk Partition 1. Nah, untuk boot option yang kedua, gue pilihnya SanDisk juga, cuma bedanya kita pilih yang USB SanDisk. Karena flash disk gue mereknya SanDisk ya. Jadi kalau misalnya flash disk lu mereknya Pornhub ya, lu pilih USB Pornhub gitu ya. Jadi tapi nggak ada flash disk yang mereknya Pornhub, itu nggak ada ya. Jadi lu pilih yang SanDisk ya, pilihnya yang USB flash disk gitu, oke? Nah, untuk jadi boot option 1 itu SanDisk, dan boot option 2 itu USB SanDisk, dan boot option ketiga nggak usah kalian rubah-rubah. Atau kalau nggak, kalian yang boot option ketiganya pilihnya hard disk deh ya. Nah, di sini karena gue hard disk merek, by the way di sini gue pakai SSD mereknya WDC. Jadi gue pilihnya WDC. Sebenarnya sih nggak dirubah juga nggak masalah. Yang untuk option 3 sama option 4 nggak dirubah juga nggak masalah ya. Jadi yang pertama adalah boot option ke-1 lu pilih USB yang merek flash disk lu ya, pilih flash disk. Boot option 1 itu pilih flash disk. Boot option 2 juga pilih flash disk, cuman beda nama ya. Kalau ini kan flash disk partition 1, sedangkan yang kedua itu USB SanDisk. Jadi tergantung merek flash disk lu. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita geser lagi ke tab exit. Nah, kita geser ke tab exit, lalu kita pilih save change and exit ya. Kita pilih save change and exit, tekan enter, lalu kita klik yes, dan komputer akan merestart secara otomatis seperti ini. Nah, setelah merestart secara otomatis seperti ini, selanjutnya kita tinggal tunggu sampai masuk atau sampai booting melalui USB flash disk, dan ini akan gue percepat. Nah, motherfuckers, di sini kemungkinan besar komputer gue akan berhasil boot melalui
flash disk atau melalui USB flash disk ya, karena udah gue setting tuh tadi boot option 1 kan flash disk, sedangkan boot option 2 juga flash disk, boot option 3 ke hard disk. Jadi kemungkinan besar komputer gue akan boot melalui USB flash disk. Kalau misalkan gagal, itu kalian bisa ulangin lagi step yang tadi ya, step yang boot option itu bisa kalian ulangin dan kalian pilihnya yang USB flash disk gitu, oke? Nah, motherfuckers di sini udah berhasil masuk ke setup atau masuk ke melalui USB flash disk. Kalau misalkan udah berhasil masuk ke USB flash disk, di sini akan ada muncul tulisan seperti ini ya, setup gitu. Nah, ini dia instalasi Windows-nya. Kalau misalkan udah berhasil seperti ini ya. By the way, ini gue pakai Windows 10 Pro. Jadi kalau misalkan Windows 7 itu beda tampilan lagi, cuman nggak beda jauh, tampilannya mirip-mirip kayak gini lah ya. Jadi kalian sesuaikan aja gitu, oke? Nah, di sini untuk bahasa install di sini nggak ada pilihan lain. Jadi ya cuman satu doang pilihannya, yaitu English. Kalau gitu ya ngapain lu pakai pilihan bahasa install, anjing? Jadi bahasa installnya nggak usah kalian rubah-rubah karena nggak ada pilihan lain. Nah, untuk timnya, untuk time atau waktunya kita pilih Indonesia, karena gue berada di negara Indonesia jadi gue pilih Indonesia. Jadi kalau misalkan lu berada di planet Pluto, lu pilihnya planet Pluto gitu ya. Tapi sayangnya nggak bakal ada sih, nggak bakal ada juga planet Pluto ya. Jadi di sini gue pilih Indonesia. Nah, seperti ini. Untuk keyboardnya kalian nggak usah rubah-rubah juga karena percuma juga nggak ada keyboard Indonesia ya. Nih kalau lu nggak percaya, gue pilih yang I. Nah, ini dia I, nggak ada Indonesia, jadi ya nggak usah dirubah-rubah juga. Lalu kita klik next. Nah, di sini yang rada susah gue jelasin ya. Di sini gue rada susah jelasin. Jadi di sini gue pakai satu hard disk, gue pakai satu SSD yang total ukurannya itu 240 GB. Jadi di sini gue klik delete semua karena gue nggak suka dibagi-bagi. Jadi satu hard disk itu satu partition karena gue nggak suka bagi-bagi. Nah, misalkan lu pengen bagi-bagi, misalkan hard disk lu itu ukurannya 1 tera dan lu pengen bagi menjadi, misalkan nih hard disk lu ukurannya 1 tera, lu pengen bagi menjadi 500 MB di satu untuk disk C gitu, terus 500 MB lagi untuk disk D. Nah, caranya kayak gini. Misalkan ini udah lu delete semua ya, ini lu delete semua. Jadi unalog catat space. Kalau misalkan udah unalog catat space, lu klik new, lalu di sini lu masukin ukurannya. Misalkan ukurannya itu berbentuk megabyte ya, bukan berbentuk giga. Jadi misalkan 500 GB itu sama dengan, misalkan 100 GB itu sama dengan 120.000. Nah, 120.000 itu sama dengan sekitar 100 GB-an lah ya. 120.000 itu sekitar 100 GB-an. Jadi lu isi 120.000 MB, lalu klik apply, klik OK dan kita tunggu. Boom, di sini harddisknya akan menjadi dua bagian ya. Bagian pertama partition 3 itu 100 GB-an dan bagian partition selanjutnya itu 100 GB-an. Nah, kayak gini lah ya. Nah, untuk bagian yang di atas ini kan ada 100 MB. Ini 100 MB itu sistem ya, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Dan 16 MB-nya juga sistem, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ini biarin aja, biarin. Lagi pula nanti kalau misalkan Windows-nya udah masuk ke menu, ini nggak akan kelihatan karena ini cuma sistem doang ya. Jadi ini nggak perlu kalian apa-apain. Nah, misalkan kalian pengen pilih install Windows-nya itu di bagian mana, di bagian yang 106 GB atau 117 GB, itu terserah kalian pilih yang mana. Nah, karena gue nggak suka dibagi-bagi, jadi ya satu harddisk gue jadiin Windows semua gitu ya, karena gue nggak suka bagi-bagi. Jadi ini gue delete semua. Gue delete semua sampai bener-bener jadi satu. Nah, di sini kan udah jadi satu nih, udah jadi satu partition. Jadi gue cuman pakai satu partition doang. Kalau misalkan lu masih bingung ya, nih IQ lu terlalu rendah ya kan, lu bener-bener gaptek gitu masih bingung, tenang aja, gue udah pernah jelaskan tutorialnya. Nah, ini dia cara partisi ulang harddisk menggunakan Windows ya, disk management. Jadi ini bisa berlaku untuk Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian cek aja link cardnya ada di deskripsi ya, cara partisi ulang harddisk. Oke, nah di sini kalau misalkan kalian udah yakin dengan partisi yang ingin kalian install Windows-nya, selanjutnya kita klik tombol next. Tunggu, gue fokusin dulu kameranya. Oke, udah fokus. Kita klik tombol next dan boom, di sini proses install Windows-nya sedang berlangsung. Proses install Windows-nya nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit atau bisa jadi sampai 13 tahun ya, karena harddisk lu bad sector. Kalau harddisk bad sector ya jangan dibakal install Windows, anjing, nggak bakal berhasil juga. Jadi saat proses install Windows di harddisk itu akan memakan waktu tergantung harddisk lu ya. Kalau harddisk lu bad sector ya sampai 5 tahun juga nggak bakal kelar. Gitu ya, jadi jangan pakai harddisk yang back sector. Dan saat proses install Windows di harddisk ini
komputer atau laptopnya akan otomatis merestart. Jadi itu wajar, kalian tunggu aja, merestart gitu, kalian tunggu aja, dan ini akan gue percepat, oke? A few moments later. Nah, sedikit curhat nih, gue mau curhat dikit. Jadi sebenarnya komputer gue ini nggak bermasalah, nggak bermasalah ya, nggak ada masalah. Cuma sedikit doang masalahnya, itu antivirusnya selalu muncul. Dan gue ini tipe orang yang perfeksionis, jadi gue kalau kerja, kalau apa-apa itu bener-bener hasilnya harus perfect, harus sempurna, nggak boleh ada bug, nggak boleh ada glitch, nggak boleh ada error, jadi bener-bener harus perfect. Sebenarnya cuman error dikit doang loh, ini komputer gue nggak perlu diinstal ulang, tapi karena gue orang yang perfeksionis, jadi ya mendingan gue install ulang sekalian biar kerjaan gue lancar gitu loh ya. Nah, kalau misalkan lu pada nih yang suka servis HP, yang suka flash HP menggunakan Windows, terus Windows lu cacat gitu ya kan? Karena Windows lu cacat, jadi lu ngikutin tutorial gue, terus proses flashnya gagal, lu nyalahin tutorial gue. Matamu anjing. Udah sering gue katakan kalau buat kalian para flasher HP itu kalian harus jaga kesehatan Windows yang kalian gunakan untuk proses flash HP ya. Jadi ya kayak gini nih, gue nggak betah banget pakai Windows yang banyak bugnya gitu ya. Jadi ini gue install ulang tuh biar proses flashnya kerjaan gue tuh lancar gitu ya. Nah, by the way di sini proses install Windowsnya dikit lagi udah kelar, dan ini akan otomatis merestart. Nanti kalian diemin aja, kalian tungguin aja, oke? Nah, di sini ada tulisan restarting 5 detik, 4, 3, 2, 1, nanti akan merestart sendiri. Setelah PC-nya atau laptopnya merestart kayak gini, maka otomatis kita masuk ke Windows yang udah terinstall ya. Jadi ini udah terinstall Windows. Nah, itu dia getting device ready. 99%, 100% getting ready, itu artinya adalah persiapan setup Windows-nya itu udah ready gitu, oke? Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan udah berhasil, nanti kita tinggal setting ya kayak Android loh ya, kayak lu flash Android kan, kalau habis di flash itu setting bahasa, negara, waktu ya kan. Nah, sama Windows juga settingnya kayak gitu anjing. Nah, misalkan proses install Windows-nya udah merestart kayak gini, itu artinya kemungkinan besar udah selesai. Kalau misalkan kita masuk ke Windows setup lagi kayak awal lagi, itu berarti kalian harus setting boot optionnya lagi ya, setting seperti default lagi kan. Tadi kan gue settingnya boot optionnya itu pakai USB flash disk atau flash disk ya kan, USB flash disk. Kalau misalkan masuk ke Windows setup lagi, kemungkinan besar lu harus setting boot option satunya ke hard disk ya, jangan ke flash disk ya. Kalau ke flash disk ya otomatis lu masuknya ke setup lagi, bukan ke Windows gitu. Paham gak lu? Gitu ya. Jadi lu masuk ke BIOS lalu lu setting default gitu, oke? Tapi kalau misalkan nih otomatis masuknya ke Windows yang terbaru, ya udah, kalian terusin aja tutorialnya sampai selesai gitu, oke? Oke, motherfuckers, di sini udah berhasil masuk ke Windows terbarunya, yaitu Windows 10 Pro versi Desember 2020. Nah, di sini kalau misalkan lu pakai Windows 7 mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, jadi lu sesuaikan aja. Yang perlu kita setting pertama yaitu yang pertama pastinya region ya atau negara. Jadi di sini karena gue negaranya di Indonesia, jadi gue pilih Indonesia. Kalau misalkan lu negaranya ada di New Zealand ya lu pilih New Zealand gitu ya. Jadi di sini gue klik yes. Just a moment artinya adalah mohon tunggu sebentar. Nah, seperti yang gue katakan tadi, keyboardnya itu nggak ada pilihan Indonesia, jadi kita pilihnya US aja. Kita klik next. Di sini kita klik skip aja ya, karena ini nggak penting juga, kita skip aja. Pokoknya kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Negara, waktu, bahasa, biasanya kayak gitu sih. Terus nama PC, terus password, oke? Nah, kalau buat kalian yang pengen nyoba Windows 10 Pro versi Desember 2020 yang terbaru sampai saat ini, kalian bisa cek deskripsi ya, link download Windows 10 Pro yang Desember 2020. Tadinya aku pengen pakai Windows yang 2021, tapi sayangnya nggak ada. Jadi ya paling mentok saat ini Desember 2020 gitu, oke? Just a moment, mohon tunggu sebentar, dan lagi-lagi merestart. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Emang ini wajar. Sesuai janji yang gue katakan di awal video, gue akan jelaskan serinci, sedetail mungkin biar penonton gue itu semuanya paham, meskipun penonton gue itu gaptek, oke? Meskipun penonton gue itu IQ-nya rendah. Just a jokes ya, jangan trigger. Makanya upgrade pantat biar nggak gampang trigger. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama itu rumah, dan pilihan kedua itu kantor atau organisasi. Nah, tergantung kondisi lu. Misalkan lu install ulang kantor ya lu pilihnya yang kantor. Kalau misalkan lu install ulangnya buat
personal komputer atau komputer pribadi yang di rumah, ya pilihnya yang di rumah gitu ya. Karena gue yang di rumah komputer pribadi, jadi gue pilihnya yang atas gitu ya, setup personal. Perbedaan personal dengan organisasi adalah kalau misalkan organisasi itu biasanya buat kantor, jadi Windowsnya itu bisa terhubung ke beberapa komputer. Nah kalau misalkan personal itu cuma satu komputer doang, yaitu ini gitu. Oke, jadi ini gue klik next. Just a moment lagi. Nah di sini kita disuruh memasukkan akun Skype, bisa akun Skype, bisa akun Microsoft, pokoknya akun yang dibuat oleh Bill Gates lah ya. Nah karena gue nggak mau pakai akun, gue nggak suka pakai akun, jadi gue pilihnya offline akun ya. Jadi gue pilih offline akun. Nah untuk ini kita pilih limited experience ya. Oke, nah di sini kita beri nama PC-nya. Gue beri nama Evely Castle sesuai nama channel gue. Oke, kita klik next lagi. Passwordnya buat kalian yang nggak pengen pakai password, kalian bisa kosongkan aja lalu klik next. Kalau misalkan kalian pengen pakai password, kalian isi passwordnya lalu klik next gitu. Oke, just a moment lagi, mohon tunggu lagi. Nah di sini fitur-fitur yang sunnah buat kalian lakuin, misalkan kayak find my device. Jadi kalau misalkan komputer lu hilang, lu bisa cari menggunakan fitur find my device. Jadi tapi karena komputer gue nggak bakal dicuri orang juga nggak berani nyuri komputer gue ya. Jadi ini gue matiin aja semuanya, nggak penting juga sih menurut gue ini. Oke, selanjutnya kita klik accept atau setuju. Just a moment. Oke, mohon tunggu. Dan hi. Nah kalau misalkan udah hi, ini berarti artinya udah berhasil masuk ke Windows terbaru. Nah setelah berhasil masuk ke Windows kayak gini, kan otomatis nggak ada software apapun ya. Nah ini gue udah berhasil masuk ke Windows. Di sini kan nggak ada software apapun tuh, lihat masih bersih banget. Nah untuk selanjutnya kalian bisa install software sesuai kebutuhan, yaitu misalkan kayak drivers atau drivers VGA atau browser, itu kalian bisa install secara manual, atau misalkan kalian bisa cek tips dan trik setelah install Windows ya. Jadi tips dan trik apa aja yang harus kalian lakukan setelah install Windows biar komputer lu awet, kalian bisa cek aja, link cardnya ada di deskripsi. Oke, mungkin sekian tutorial cara install Windows menggunakan bootable flash disk dari gue, Evely Castle. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.